manusia. Jadi kalau suami mengerti istrinya manusia, tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. Demikian sebaliknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kali ini saya akan reaction video kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Apa ukuran suami baik di hadapan Allah? Maka baca lagi ayat-ayatnya. Pertama ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 19. Ya. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para suami yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, jangan sampai kamu bersikap buruk kepada pasanganmu. Jangan wariskan sikap-sikap yang enggak baik. Bisa menahan diri dengan baik. Bagaimanapun itu titipan. Ya, istri kita, istri saya, istri Anda, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu jaga. Bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia tidak dititipkan pada pria lain kecuali kepada Anda. Tentunya untuk dijaga, diperlakukan dengan baik. Ya, jadi kita belajar menjadi baik dan saling memahami. Nah, ini adalah tips supaya kita jadi suami yang baik. Nah, kita sebagai seorang laki-laki, seorang suami, jadilah suami yang baik. Jangan bersikap buruk terhadap istri, jangan mewariskan hal-hal yang tidak baik, sikap yang buruk kepada istri dan anak-anak kita juga nanti. Dan pastinya kita harus saling mengerti, saling memahami dalam perpasangan. Istri kita harus kita jaga, karena istri itu adalah titipan dari Allah SWT dan harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Next. Setiap kita pasti ada kekurangan. Kalau ingin sempurna, ya nggak akan didapatkan. Hanya malaikat yang sempurna. Ya, kalau mau silakan nikah dengan malaikat maut, malaikat Israel tuh ada. Ya, yang lainnya, tapi nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya kekurangan. Sepanjang masih manusia. Jadi kalau suami mengerti istrinya manusia, tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. Demikian sebaliknya. Ya. Asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, di ujung ayatnya. Boleh jadi kita tidak menyukai satu sikap tertentu dari istri atau istri kepada suami, tapi di balik itu ada pelajaran besar untuk menyempurnakan sifat-sifat kita. Makanya agak menarik, biasanya kalau dipasangkan itu akan terlihat saling melengkapi. Jadi memang kekurangan kita itu hanya bisa dilengkapi oleh istri kita. Demikian sebaliknya. Betul sekali, suami istri itu harus saling melengkapi. Ingat, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan pasangan, Anda pasti akan menemukan kekurangan dalam proses hubungan keluarga, dan pastinya adanya perbedaan pendapat juga. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut, kekurangan dari pasangan dan perbedaan pendapat tersebut, agar pasangan bisa saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Next. Ya. Kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, apa kewajibannya? Ada di ayat 34 di surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, lelaki itu qawwam, menjadi pelindung, pengarah di keluarganya, mataharinya. Ya, apa fungsi matahari? Menyinari. Sinar itu kan kalau ada pakaian basah disinari kering kan, hangat, melindungi, maka lindungi. Kalau ada yang mengganggu isi keluarga, sengat dia dengan sinarnya. Ya, ada air mata, ya keringkan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu. Jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Nah, ini yang kedua, suami itu harus jadi pelindung bagi istrinya. Karena laki-laki atau suami itu adalah penanggung jawab atas istrinya. Lindungi istri Anda, jaga istri Anda, jangan sampai dia tersakiti, apalagi kau sakiti. Next. Makanya laki-laki diibaratkan dengan
matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi saya melihat di mimpi saya 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan semua sujud. Maka ditafsirkan 11 itu saudaranya, ya, beliau 12 bersaudara, 11 saudaranya, matahari bapaknya, Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian bulan ibunya. Ya, ibu, ya perempuan itu rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan itu untuk dilihat keindahannya. Ya, pantulan cahayanya kan keluar. Kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan ya matahari. Nggak ada orang pengen lihat matahari keluar, tidak. Ya, pasti ingin mendapatkan manfaat rembulan, keindahan. Maka perempuan tampil indah. Ya, jangan kebalik. Perempuan ngambil fungsi matahari. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya. Nggak bisa. Tetap dia jadi bulan ya bulan, matahari matahari. Ya intinya yang jadi pemimpin, yang jadi pelindung, yang mengayomi dan wajib memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah suami, seorang laki-laki. Jangan dibalik ya. Next. Kemudian dia pelindung bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dan bertugas mencari infak, disingkat dengan nafkah. Kata Allah, saya sudah berikan perangkat mencari nafkah pada suami, bukan pada istri. Ya, jadi nafkah itu beda dengan kerja biasa. Istri boleh kerja nggak? Boleh, tapi kebolehannya diikat. Apa ikatannya? Tanpa mengabaikan kewajibannya di rumah tangga kalau sudah menikah. Ada anak jangan sampai terabaikan, nggak dapat asinya, nggak dapat perhatiannya, pendidikan, kasih sayang ke ibu hilang. Ya, lebih dekat dengan asisten rumah tangga dibandingkan ibunya, itu salah. Ya salah. Bagaimanapun Anda mencari rezeki itu di luar, untuk di dalam kan? Sekarang yang di dalam menjauh dari Anda. Jadi apa manfaatnya Anda mencari di luar? Nah, yang wajib untuk mencari nafkah adalah seorang suami. Dan pertanyaannya adalah, istri boleh kerja nggak? Jawabannya boleh. Tapi dengan syarat si istri itu nggak boleh mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Jangan mengabaikan anaknya, mengabaikan suaminya karena capek kerja seharian itu. Next. Para ayah juga begitu. Ya. Nah, jadi poinnya nafkah itu. Jadi kalau nafkah begini, di rumah ada berapa orang? 2. Antum sama istri, anak nggak dihitung. Bertiga. Baik. Antum istri anak kan? Baik. Antum nyari nafkah nih. Maka dari yang antum hasilkan itu akan dibuat oleh Allah cukup untuk 3 orang. Berapapun jumlahnya. Makanya luar biasa. Begitu antum pulang, walaupun dapat 50.000, antum berikan 50.000 ke istri, cukup bertiga. Benar sekali, seorang suami itu ketika bekerja mencari nafkah dan berapapun yang dia dapat itu dan diberikan kepada istrinya, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan rumah tangganya. Nah, yang bikin nggak cukup itu keinginan, bukan kebutuhan. Next. Itulah indahnya nafkah. Tapi kalau orang yang bukan petugas nafkah, mencari nafkah, istri mencari misalnya kan, maka hasil itu akan dicukupkan hanya untuk dirinya saja. Dan tidak akan merembak ya kesempurnaan rezekinya kepada yang lainnya. Makanya kalau perempuan mencari akan terasa selalu kurang. Atau materi cukup tapi ada bagiannya akan hilang. Kasih sayang, perhatian, ya, kehormatan, hubungan yang mungkin akan kurang harmonis. Pasti itu. Ya, saling tuntut. Ya, nah itu poinnya. Iya sih, benar juga, kalau si istri itu bekerja biasanya itu hanya cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri. Dalam tanda kutip, mungkin si suami masih bisa kerja. Kalau suami sakit parah atau bagaimana sampai nggak bisa kerja, itu mungkin lain lagi. Nah, ketika si suami dan juga istri itu bekerja, mereka bekerja, kemudian kewajiban dalam rumah tangga itu terabaikan, anaknya terabaikan, keharmonisan suami istri itu pun berkurang, maka akan muncul setiap masalah dalam rumah tangga tersebut. Jadi
ketika istri ingin bekerja, ikut istilahnya membantu perekonomian keluarga, jangan sampai kewajiban dalam rumah tangga itu terabaikan, seperti memenuhi kewajiban suami dan juga untuk mendidik anaknya, kemudian memberi kasih sayang kepada anak-anaknya, pendidikan untuk anak-anaknya, dan lain-lain. Next. Jadi dari sini maka disiapkan bagi Anda untuk mencari nafkah dengan baik. Nafkah itu sudah janji Allah, sepanjang Anda mau bergerak, Allah akan turunkan rezeki. Sepanjang mau bergerak. Ya, orang di jalan aja sekarang cuman peluit, udah kasih 2.000, makasih Pak, kasih 5.000, makasih bos, 10.000, aku Om, makasih Om, ya kan, ada kondisi itu tuh, tapi kan dapat gitu, ada ya, tapi halal dan baik. Al-Baqarah 168. Saya kira itu, semoga bermanfaat insyaallah. Jadi buat laki-laki, para suami, carilah nafkah, carilah rezeki buat keluarga dari yang baik dan juga yang halal. Apapun pekerjaan Anda, apapun usaha Anda, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang cukup dan juga barokah. Amin. Terima kasih telah mendengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat tentang tips supaya jadi suami yang baik. Dan intinya adalah suami itu adalah seorang pemimpin, jadi harus jadi pelindung, harus mengayomi, dan punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan rumah tangga. Dan berikut tadi adalah reaction video ceramah kita kali ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.